Oke, kita masuk ke proses yang ketiga, yaitu kabut asam atau hujan asam yang tuan yang dilingkar ya. Nah, RCOO atau asam alkanoat tadi atau asam lemah ya dari proses 2 bertemu dengan NO3 dari proses yang pertama. Jadi proses yang ke-1 sama yang kedua tadi ketemu ya akhirnya ya. Sehingga terbentuk penetil aktil nitrat atau disebut dengan hujan asam atau kabut asam tadi ya. Nah, penetil aktil nitrat atau disebut kabut asam tadi beroksidasi dengan H2SO4 di udara ya. Nah, H2SO4 atau cairan elektrolit merupakan senyawa kovalen terionisasi dalam air. Ini tercampur ketika dia turun ke bumi ya, berupa titik-titik hujan. Nah, dari terionisasi tadi terbentuklah SO3 atau sulfur trioksida atau gas belerang. Tahu ya gas belerangnya. Nah, SO3 atau sulfur trioksida tadi kembali teroksidasi oleh asam alkanoat atau asam lemah membentuk SO2 atau sulfur dioksida. Jadi air hujan juga mengandung sulfur ya. Kok bisa mengandung sulfur? Nah, karena H2SO4 tadi yang ada di udara tadi tercampur ya dengan si asam lemah tadi tercampur di udara, itu adalah mengandung hasil-hasil sisa pembakaran ya, misal dari kendaraan bermotor, dari pembakaran kayu atau hutan, dari dapur atau dari industri dan lain-lain ya. Makanya menghasilkan atau mengandung sulfur hasil pembakarannya, sehingga dia akan tercampur di udara menghasilkan zat baru. Oke, setelah tadi pusing-pusing yang lihat diagram yang begitu rumit tadi, kita akan bahas yang berikutnya. Nah, udah lupakan yang tadi ya, kita langsung lanjut aja ke yang berikutnya. Yang tadi itu ya anggap aja sebagai penyegaran ya. Nah, apa hubungan sama proses pencemaran udara tadi dengan kesehatan lingkungan? Ada hubungannya ya, makanya dibahas, mau nggak mau harus kita bahas yang tadi ya, karena itu ada hubungannya ya. Jumlah air tawar yang ada di bumi hanya sekitar 2% dari seluruh jumlah air yang ada di bumi. Jadi air tawar atau air yang aman untuk konsumsi kita atau untuk kegiatan kita sehari-hari itu hanya 2% dari total air yang ada di bumi. Berarti kalau kamu lihat di peta itu yang biru-biru semuanya itu tidak bisa semuanya kita konsumsi secara langsung atau kita gunakan secara langsung ya. Hanya sekitar 2%-nya saja. Makanya jangan heran ya. Bumi ini di peta itu kalau kita lihat lautnya atau airnya banyak sekali, tapi masih banyak negara yang kekurangan atau bahkan krisis air ya. Ya, jadi dengan meningkatnya populasi penduduk, kebutuhan akan air tawar yang bersih juga meningkat, baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk industri. Nah, yang tadi ya kita bahas ya, jumlah manusianya meningkat, tapi energi atau lingkungannya tidak bisa meningkat, segitu-gitu aja jumlahnya ya. Nah, karena meningkatnya jumlah populasi tadi, maka akan banyak juga aktivitas manusia ya. Nah, banyaknya aktivitas manusia menggunakan air itu bisa merubah suhu air ya. Awalnya adem-adem nih airnya ya. Tiba-tiba airnya lama-lama kok jadi hangat, sudah tidak fresh lagi seperti air pegunungan ya. Nah, misalnya air digunakan sebagai pendingin mesin industri, lalu dilepaskan kembali ke lingkungan. Nah, biasanya ini air-air yang digunakan di industri itu airnya itu kan adem atau dingin biasanya ya. Setelah digunakan di mesin industri dia akan menjadi panas, setelah panas dilepas kembali ke alam ya, udah berubah ya sifatnya ya, suhunya. Nah, air akan berubah suhu alaminya sehingga secara alami lingkungan akan berubah pula suhunya. Jadi dengan suatu tindakan yang merubah suhu air tadi ya, itu dapat berdampak jangka panjang merubah lingkungan sekitarnya ya. Karena apa? Karena sudah tidak sesuai dengan kondisi alaminya si air tadi ya, sehingga lingkungan sekitarnya harus beradaptasi mengikuti kondisi si air yang berubah. Nah, selain perubahan suhu dapat juga terjadi perubahan pH air, warnanya, rasanya, baunya, bau-bau busuk gitu biasanya ya. Terdapat endapan dan bahan polutan terlarut dalam air. Nah, ini ya, cuma gara-gara pertambahan penduduk atau populasi, ternyata dampaknya luar biasa ya, terutama ke air, yaitu sebagai penopang kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Oke, kita kembali ke iklim tadi. Merupakan rata-rata cuaca yang terjadi pada waktu yang panjang ya, minggu, bulanan, bahkan sampai tahunan, yang terdiri dari suhu, kelembaban, dan curah hujan. Nah, udah kelihatan ya apa tadi hubungannya populasi dan iklim. Nah, iklim itu berubah karena apa? Suhu, kelembaban, dan curah hujannya yang dipengaruhi oleh siapa? Oleh si manusia tadi, oleh populasinya makin banyak tadi ya.
perubahan iklim menyebabkan banyak masalah di lingkungan kita. Jadi nggak cuma 1-2 masalah, tapi banyak sekali. Misalnya nih ya, masalah yang pertama nih, fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh. Permukaan airnya jadi naik nih gara-gara meleleh ya. Kenapa? Es itu kan air ya. Setelah mereka meleleh, dari es itu meleleh kan berubah jadi air ya, sehingga apa, permukaan air jadi naik sehingga menyebabkan banjir ya. Kalau kita pernah ya, kita lihat di film ya yang biasa yang dulu pernah diputar di bioskop atau di layar kaca ya, filmnya 2012 itu ya, gara-gara kutub atau es-es yang ada di kutub itu meleleh, akhirnya apa, merendam seluruh bumi ya. Lalu contoh yang kedua nih, musim kemarau yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim dan hujan lebat yang sering sekali terjadi ya. Jadi saat kemarau kita akan mengalami namanya kekurangan air atau kita krisis air ya. Nah, karena apa? Air-air itu akan menguap ke udara sana ya, dan akan terjadi gelombang panas yang meningkatkan suhu udara, sehingga apa? Pernah kasusnya ada di berita itu, banyak warga India yang meninggal karena kepanasan. Ya, itu terjadi karena musim kemarau yang berkepanjangan. Lalu kalau di Indonesia yang sering terjadi nih ya, kalau musim kemarau berkepanjangan yaitu adalah sawah-sawah jadi kering, akhirnya gagal panen ya. Terus ternak-ternak nggak bisa dapat makan, kenapa? Kering semua, tidak ada makanannya. Akhirnya apa? Terjadilah krisis kekurangan pangan di Indonesia. Pernah terjadi dulu ya. Nah, karena perubahan-perubahan cuaca atau suhu yang ekstrim tadi ya, kondisi itu dapat menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi. Ya, nggak usah jauh-jauh nih, simpelnya aja. Kamar kita kalau di cuacanya kemarau atau lembab gitu ya, atau hujan, nah pokoknya perubahan suhu yang ekstrim gitu ya, kamu akan menemukan jamur-jamur putih yang ada di lemari baju kamu atau di bawah-bawah tempat tidur kamu. Kamu cek aja sendiri ya. Kemarin kan hujan panas ini akan mengakibatkan apa, kelembaban meningkat, akhirnya apa, penyakit-penyakit atau sumber penyakit itu akan banyak bertumbuhan di mana-mana. Karena apa, suhunya sangat cocok. Dan hal tadi ada juga terjadi cuaca ekstrim tropis ya, di tempat-tempat yang tropis ya, ke tempat kita ya. Hujan terus menerus, ini disertai dengan angin kencang dan menyebabkan banjir. Nah, menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk, penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Jadi dengan hujan terus menerus itu akan mengakibatkan banyak genangan air ya. Banyak genangan, akhirnya apa? Banyak tempat nyamuk untuk meninggalkan atau menetaskan telur-telurnya ya. Hati-hati ya, saat musim hujan panas kamu harus cek nih tempat-tempat genangan air atau mungkin ada tempat airnya, jangan kamu biarkan aja ya. Nah, kasus penyakit malaria dan demam berdarah Dengue akan sangat banyak sampai pada titik endemik. Nah, luar biasa ya. Cuma gara-gara perubahan suhu yang dari panas dingin atau panas hujan itu mengakibatkan pertumbuhan nyamuk-nyamuk ini itu sangat luar biasa cepat ya. Lalu selain hujan terus-menerus juga terjadi kemarau berkepanjangan, salah satu dampaknya cuaca ekstrimnya. Kemarau berkepanjangan hingga mengeringkan sawah, ladang dan sumber-sumber air masyarakat yang tadi dibahas tadi ya. Belum lagi suhu ekstrim yang disebabkan terik matahari dapat membakar kulit atau sampai meninggal tadi ya. Peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Nih, sering nih kejadiannya pas musim kemarau pasti di Kalimantan ini terjadi pembakaran hutan, baik disengaja maupun tidak sengaja ya. Asap yang dihasilkan dari kebakaran alam dan hutan mencemari udara yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Ini apa, kembali ke kita lagi ya. Nah, kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Makanya kalau ada perubahan cuaca yang tiba-tiba ya hujan panas, orang-orang cenderung akan lebih sering flu, batuk, demam, bahkan sampai tubuhnya lemas ya. Bahkan tidak jarang banyak ditemukan meninggal mendadak. Nah, jadi hati-hati ya. Cuma karena perubahan tersebut dapat mengaruhi kehidupan kita semuanya yang ada di bumi ini. Oke, sampai sini materinya habis. Sekian, sampai jumpa lagi.